Wanita ini sedang menjemur pakaian. Tiba-tiba dia menoleh ke belakang dan menghampiri anjing kesayangannya. Burung itu memberikan isyarat kepada anjingnya, guys. Tidak lama setelah itu, anjingnya pun kabur. Wanita ini melihat botol yang berisi air bergerak sendiri. Ia pun menoleh ke belakang, melihat tanah yang sudah bergerak. Langsung panik dan mengakibatkan apa yang sudah terjadi selama ini. Ternyata semburan air yang kencang dari bawah tanah keluar, guys. Coba kalian komen di bawah apa yang terjadi kepada wanita ini, guys. Film dikisahkan dengan seorang wanita yang berekor gurita ini mau mengejar sekelompok bocil yang terjebak di ruang aneh. Bocil-bocil ini ketakutan, guys, dan mencoba untuk lari secepatnya. Di tengah perjalanan ada bocil yang kesandung ekor guritanya. Tidak lengah, ia langsung melanjutkan perjalanannya. Di posisi yang genting, ada bocil yang melihat ruangan rahasia. Ia mencoba mengarah masuk. Ada ekor gurita yang menghalangi mereka. Ada dari salah satu mereka punya kekuatan ajaib dan teman-temannya berhasil selamat, guys. Film ini diceritakan oleh seorang wanita asasin yang sedang menancapkan sesuatu ke gurun pasir, guys. Kira-kira alat apa ya? Lalu setelah ia selesai dengan tugasnya, ia bergegas untuk pergi ke tempat yang lebih aman lagi. Perasaan dia tiba-tiba tidak enak. Benar terjadinya, guys. Ternyata ada badai pasir yang sangat kencang menghampirinya. Setelah itu, musibah pun datang lagi menimanya. Ia dikejutkan dengan musuh yang menyerangnya dari arah belakang. Dia disetrum menggunakan alat yang mengakibatkan ia pingsan. Musuhnya pun menghampirinya. Dia akan dibunuh oleh musuhnya. Tidak lama kemudian, badai angin pun menyelamatkan wanita asasin ini. Komen dan like ya apa yang nanti terjadi kepada wanita asasin. Film dikisahkan dengan seorang wanita muda yang membuang koin rupiah milik kakek pengemis ini. Dan ia menyuruh kakek ini untuk mengambil koin yang ia lemparkan ke kolam. Ia menjanjikan akan memberikan $100 jika kakek ini berhasil mengambil koinnya. Setelah itu kakek menyetujui. Ia langsung mengambil koin ke dalam kolam dan kakek ini berhasil menemukannya. Cewek ini ternyata ingkar janji, guys. Ia malah merobek uang $100 itu. Kakek ini berdoa untuk cewek ini supaya mendapatkan balasan. Dan benar adanya ketika ia pulang ke rumah dan melihat mobil baru di depan rumahnya, ayahnya pun datang dan bilang, "Siapa kau dan mengapa kau di rumahku?" Dia melihat ke cermin dan sudah berantakan seperti pengemis. Ia menghampiri teman-temannya dan juga tidak percaya, guys. Dia ketakutan dan kembali ke pengemis supaya kutukannya hilang. Akan tetapi sudah terlambat. Ih, kasihannya wanita ini ya. Wanita ini mencoba untuk merobohkan gazebo di belakang rumahnya, guys. Kira-kira ada apa ya? Lalu orang tua dan satu wanita polisi yang ada di sana kaget melihat itu. Apa yang dilakukan wanita ini? Dan ternyata ada sesuatu yang misterius di bawah gazebo belakang rumahnya, guys. Polisi segera mengayunkan pistolnya dan wanita ini segera menggali yang ada di bawah tanah. Ada seseorang warga yang merekam kejadian tersebut, guys. Semua terkejut apa yang sudah digali dan ditemukan oleh wanita penghancur gazebo, guys. Ada mayat yang sudah lama dibungkus dalam kain. Semua orang yang ada di tempat itu tidak bisa berkata apa-apa, menangis sejadi-jadinya. Bagaimana nih menurut kalian? Jangan lupa like ya. Ada seorang badut yang memegang balon mencoba menghampiri satpam yang ada di dekat jalan ini. Badut itu tahu kalau satpam penjaga dari sebuah perusahaan bank yang ada di kota. Ia hendak masuk dan menodongkan pistol yang dibawanya. Satpam tersebut belum juga mengetahui kalau si badut akan merampok bank ini. Ia sudah membawa bom di tubuhnya. Setelah diberikan pistol oleh satpam, si badut langsung menembakkan ke atas agar orang-orang mendengarkannya. Semua orang yang ada di dalam bank menjadi hening dan takut. Si badut mengancam semua orang, bahkan si anjing pun ditodongkan pistol. Ia menyuruh karyawan memasukkan semua uang ke dalam plastik dalam hitungan detik. Badut menyandera semua orang agar ia bisa kabur dengan aman. Tak lama kemudian polisi datang untuk menyergap badut. Polisi mencoba bernegosiasi untuk melepaskan semua sandera si badut. Bagaimana nih menurut kalian? Jangan lupa like. Pria ini sedang bermain game dengan pilot wanita yang ada di pesawat. Tak sengaja ia menyentuh tombol emergency yang ada di kabin. Semua orang menjadi panik dan tidak terkendali dengan keadaan dan cuaca yang sedang tidak baik-baik saja, mengakibatkan pesawat oleng nih, guys. Wanita ini mengabarkan kepada petugas untuk menyelamatkan keadaan di pesawat. Petugas tidak menggunakan earphone sehingga tidak mendengarnya. Semua kru langsung menuju kantor menanyakan kejadian ini dan pesawat disarankan untuk mendarat secara langsung.
Setelah kejadian selesai, semua orang menghampiri petugas dan menyalahkan kejadian ini kepada petugas bandara dan dikeroyok sampai masuk rumah sakit. Ternyata ini adalah kedok dari pilot wanita supaya meninggalkan suaminya itu dengan pilot lain. Bagaimana nih menurut kalian? Jangan lupa like ya. Kejadian yang terulang lagi oleh pilot wanita ini. Ternyata ia sedang bermain game dengan temannya lagi, guys. Kejadian buruk terjadi setelah itu. Pesawat kembali oleng dan tidak stabil. Wanita ini menyalahkan keadaan yang ia buat sendiri dengan temannya. Ia mencoba memberikan kabar di kantor, tapi tidak ada respon dari petugas. Setelah kepala bandara mengetahui kejadian pesawat mau menabrak gunung, ia memberikan instruksi kepada seluruh kru. Dan pria ini menuruti kemauan kepala bandara, guys. Sehingga semua orang yang ada di dalam pesawat selamat. Tapi anehnya, pilot wanita ini mengamuk kepada pria dan pria ini menangkis tamparannya. Bagaimana nih menurut kalian? Kasih pelajaran gak nih wanita ini? Komen ya. Ada pria yang tiba-tiba muncul dari selokan. Ia berencana mengambil berlian berharga dari toko emas, guys. Ia menyusup ke toko dengan menyamar sebagai patung, mengamati keadaan sekitar supaya satpam teralihkan. Pencuri ini menggunakan otaknya dengan robot untuk mengambil berlian termahal di dunia ini sebagai umpan. Perlahan robot itu mendekat ke pintu pengawasan berlian dan menuju kunci otomatis yang di pintu. Ia berhasil mengambil berlian termahal itu, guys, dan mengganti dengan duplikatnya. Setelah berhasil, ia langsung kabur dan menyamar sebagai tukang rongsok. Tapi ada seorang yang curiga kepadanya. Pria yang curiga ini ternyata polisi dan menembakkan peluru ke pencuri berlian. Bagaimana nih menurut kalian? Jangan lupa like ya, langsung di komen aja. Orang ini mencoba menutupi CCTV dengan celana dalamnya, guys, dan merusak semua benda di ruangan ini. Agen pun tidak bisa memantau pergerakannya. Langsung menuju ke tempat pelaku secara sembunyi-sembunyi. Pelaku merencanakan pembakaran di tempat ini dan akan menyerang polisi yang datang dengan peralatan seadanya yang ada di dalam ruangan. Setelah semua polisi siap dengan tembakannya dan menggunakan masker antioksidan, pelaku ini menyerang polisi dari arah samping. Tidak ada yang tahu pergerakannya, guys. Gimana nih menurut kalian? Komen di bawah ya. Pria bersayap ini melindungi wanita yang akan ditembak oleh sekelompok bandit. Ia berani berkorban sayapnya sehingga luka dan berdarah, guys. Di dalam sayap pria ini, wanita sangat takut dan merasa dia pernah ditolong dahulu kala, tapi tidak mengingatnya dengan baik. Setelah terselamatkan, pria bersayap membawa wanita ini diamankan di atas gedung. Dan wanita ini mengucapkan terima kasih. Pria bersayap langsung pergi begitu saja. Menurut kalian gimana nih? Apakah benar-benar pernah ditolong? Seorang pengendara mobil ini kaget, tiba-tiba ada yang menghadangnya di tengah jalan. Orang ini aneh, seketika langsung berubah menjadi monster nih, guys. Dan mobilnya terpental sejauh 1 km. Dengan keadaan yang sangat parah sekali, guys. Lalu orang misterius ini menghampiri mobil rusak itu dan meletakkan tangannya di bagian ban mobil supaya menjadi kekuatannya. Tidak lama kemudian polisi pun datang untuk menangkap orang tersebut dan ia sudah menghancurkan banyak halaman di taman. Ia menggunakan senjata lampu taman supaya berubah menjadi manusia emas. Bagaimana nih menurut kalian? Langsung aja komen di bawah ya. Kisah bermula saat Kapten Yoshi menembakkan busur panah ke pemuda yang ada di kebun. Tiba-tiba rambut pemuda ini berubah menjadi sangat mengerikan, guys. Dua temannya langsung bergegas menyelamatkan. Sebelum sampai sudah ada jebakan dari anak buah Kapten Yoshi, yakni bom asap yang berwarna pink. Ada teman yang membantu dengan kekuatan pengendali hewan. Ia menggunakan tawon untuk menyerang anak buah Kapten nih, guys. Anak buah Kapten pun tidak bisa bergerak akibat serangan dari binatang kecil ini. Ini pasti gara-gara banyak yang like, makanya mereka kalah. Jangan lupa like dan subscribe.